Selamat siang teman-teman. Saya Cecilia Aritasih Brahmana. Saya biasa dipanggil Arita, atau kalau teman-teman di kelas biasa panggil saya Cecil. Saya mau perkenalan diri saya dulu. Yang pertama adalah dari nama. Nama saya panjang, tapi memang itu inisiatif dari orang tua saya menggabung-gabungkan imajinasi mungkin ya. Karena Cecil itu adalah nama bapak saya, Arita adalah nama Karo yang berarti perundingan, di atasnya adalah nama orang tua saya, Anastasia dari Surya, dan Brahmana itu adalah nama marga Karo. Banyak orang bilang sih kayak orang Bali, tapi enggak, itu adalah marga Karo. Jadi kalau saya dari Karo, mama saya dari Jogja, saya tinggal saya lahir di Bogor, saya tinggal di Depok, tapi saya besar di Banyuwangi. Ya kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Seperti yang sudah kita ketahui kan bahwa karakter diri itu terbentuk dari sebuah proses. Dan yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana saya menemukan karakter diri saya dalam sebuah proses yang saya lalui ketika SMA, yaitu dalam sebuah perjalanan. Dan karena itu judul saya adalah pengenalan diri dalam perjalanan. Dia ada slide ini. Sejak SMA saya memiliki hobi yaitu traveling. Traveling has been part of my life. So sejak SMA juga, saya mulai mencintai wisata-wisata yang berhubungan dengan alam. Karena ketika itu saya bergabung ke dalam organisasi pecinta alam di sekolah saya, namanya Gongkaso. Dia sangat berpengaruh dalam perkembangan karakter diri saya. Selanjutnya, saya akan membahas lagi tentang bagaimana melalui hobi saya menemukan karakter diri saya. Jadi waktu itu liburan kelas 2 naik kelas 3, keluarga saya sempat mendapatkan masalah. Kami dihadapkan pada situasi di mana papa saya tidak bisa kembali ke Banyuwangi dan dia harus stay di Surabaya. Mama saya harus menghadiri pemakaman ayahnya atau kakek saya yang ada di Jakarta. Kakak saya kuliah di Jogja dan saya sendiri di Banyuwangi. Waktu itu saya tidak bisa kemana-mana karena dihadapkan pada ujian. Selesai ujian, sekolah saya mengadakan study tour sehingga saya harus study tour ke Bali. Dan yang menjadi salah satu planningnya adalah saya menjemput mama dan kembali untuk Banyuwangi. Tapi ketika saya kembali dari study tour di Bali, saya berkumpul dengan teman-teman saya di pecinta alam. Mereka membuat planning untuk naik gunung. Waktu itu Gunung Raung. Gunung Raung itu adalah gunung yang terletak di perbatasan antara Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Ketinggiannya 3.332 meter di atas permukaan laut. Saya berpikir, saya punya tanggung jawab untuk mama saya. Tapi di sisi lain, nggak bisa nih ketertarikan ini tuh harus disalurkan. Kalau nggak, saya merasa itu akan menjadi sebuah penyesalan. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Saya datang nih bersama teman saya. Mas, ikut dong naik gunung ke Raung. Dia bilang, gini Sil, kita hanya bertiga dan kita sama sekali belum pernah ke gunung itu. Pada karena itu kita nggak berani karena kita juga masih sama-sama cari jalan. Terus saya bilang, nggak apa-apa mas, saya ikut cari jalan juga. Dia semakin mematahkan semangat saya dengan bilang, gak bisa Sil, lagian kamu cewek, nanti ada apa-apa bagaimana? Saya semakin penasaran lagi. Enggak lah, ini harus disalurkan. Karena saya pulang, tapi gak bisa sampai di situ. Nah, di situ saya mulai sadar bahwa ketertarikan itu akan mempengaruhi karakter kita. Saya mulai mengenal diri saya bahwa saya ini keras kepala. Saya searching, ada apa sih di gunung itu? Dan saya cari tahu siapa sih 2 orang lagi yang berangkat sama dia. Saya datengin. Dan satu lagi keuntungan dari diri saya adalah saya yang supel, sehingga saya mempunyai banyak pengalaman dengan satu orang yang saya datengin itu. Saya jelaskan ke dia, saya mau gabung dong, soalnya saya udah browsing nih gunungnya seperti apa, dimana kita akan melewati pondok-pondok, dan ya medannya lah, saya sudah belajar tentang medannya. Dia bilang, kalau saya sih mau aja, nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang lain, mereka nggak mau, mereka cuma mau bertiga. Saya semakin sebel aja gitu. Apa sih bedanya? Terus dengan kemampuan berkomunikasi saya,
Akhirnya saya merayu dan dengan cara-cara yang kreatif, akhirnya ada solusi. Dia bilang, oke, kamu saya tanggung jawabin. Tapi saya nggak bilang ke mereka kalau kamu ikut tanggal sekian lah. Saya disuruh datang langsung ke stasiun dan kita berangkat ke gunung itu. Oke, pas hari nih, saya datang. Balik lagi, saya menemukan pribadi saya yang supel. Ya, sopan nggak ada larangan apapun. Saya datang, saya gabung, saya bercengkrama dengan mereka dan mereka hanya berdialog sedikit sebentar dengan saya. Lalu fine, gak ada masalah kan? Akhirnya kami berangkat. Nah, jadi kita melewati 5 pondok. Itu ada pondok motor, pondok sumur, pondok mayat, dan pondok angin. Jadi waktu itu saya mulai menemukan pribadi saya lagi dalam sebuah perjalanan itu adalah saya seorang yang ekspresif. Ketahuan tuh, kalau kita naik gunung ketahuan banget karakter kita. Jadi medan di Gunung Raung itu adalah dia tidak ada sumber air. Oleh karena itu dari bawah sampai puncak kita harus membawa persediaan air yang cukup. 2, tidak ada trek pasti. Jadi ada beberapa trek yang harus kita buat sendiri untuk sampai ke puncak berikutnya. Dan di situ benar-benar kelihatan banget. Yang pertama, waktu itu saya sedang berhalangan, saya nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba saya nggak ngitung dan berhalangan. Persediaan air kan dikit, tapi tetap aja saya harus mencuci dong, nggak mungkin nggak. Saya gunakan air untuk mencuci. Ketika itu saya mulai sadar, wah egois banget sih kalau udah kayak gini. Gimana ceritanya persediaan air di atas nanti? Tapi ya udah, dan itu juga kita harus tahu. Nggak mungkin dong kita ngomong, mau pakai ini gue nyuci itu, pak kita bisa dimarahin. Nggak, saya diam. Jadi saya sebenarnya pribadinya bisa juga untuk bohong. Ya demi kebaikan bersama biar moodnya nggak berubah. Suatu saya mulai sadar lagi ketika hari kedua persediaan air kita tuh udah habis. Oleh karena itu kita masak nasi dan masak mie itu setengah matang. Di situ saya mulai menemukan satu lagi yang bikin saya tuh nggak habis pikir bahwa saya tuh pribadi yang manja banget. Saya nggak mau makan, saya nggak bisa kalau makan setengah matang. Itu bikin saya enak. Jadi saya lebih pilih untuk nggak makan. Saya cuma makan mie dan snack-snack ringan. Dan itu sangat menyusahkan teman-teman saya. Karena ketika saya dari puncak, saya sakit. Setelah saya bilang, wah ini nih, kenapa kita harus benar-benar bisa tahu diri kita akan kemampuan kita. Jadi kita nggak nyusahin. Malam-malam gitu saya muntah-muntah. Karena emang nggak diisi perut, tapi aktivitas jalan terus kan. Terus dengan di situ saya mendapatkan persahabatan. Harus di mana ego mulai muncul, tapi mereka tetap perhatian sama saya. Mereka menunggu saya sampai sembuh, merawat saya dulu sampai saya benar-benar kembali ke posisi normal, tidak demam lagi. Baru sekitar subuh jam 3 saya berangkat. Hanya saya tidak diizinkan untuk berangkat. Dan hanya 2 orang yang akan berangkat, 1 orang temannya saya di tenda. Tapi nggak bisa gitu. Dan saya akhirnya mulai menemukan diri saya yang ternyata nilai persahabatan itu ada loh di dalam sini gitu. Dan lo harus cari itu. Jadi gue mutusin untuk gue kuat. Gue nggak boleh patah semangat. Percuma gue jalan 3 hari, tapi nggak sampai ke puncak. Akhirnya saya naik. Nah, setelah di atas itu benar-benar mencapai kepada sebuah kepuasan sendiri. Inilah view di sana ketika saya mau berangkat naik. Kalau misalnya di sini, kita tuh kayak negeri di atas awan banget ya, dan itu gak gampang untuk mencapai ke sana. Di situ saya mulai belajar arti bersyukur. Ini ketika saya sakit. Nah, dan inilah kepuasan sendiri ketika berada di puncak. Saya belajar banyak dari situ. Dari perjalanan saya yang singkat sebenarnya hanya beberapa hari, saya menemukan bahwa saya bisa mengenal diri saya dalam sebuah perjalanan. Bahkan kita bisa membentuk karakter diri kita melalui sebuah perjalanan. Ketika saya lulus dari SMA, saya diterima di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Indonesia bersama teman-teman sekalian. Ketika saya mengetahui bahwa dunia PR itu sangat berlawanan dengan kehidupan saya sebelumnya di SMA,
Akhirnya saya memutuskan bahwa saya harus fokus, karena saya harus stay fokus pada satu tujuan saya. Karena saya tidak bergabung dengan mahasiswa pecinta alam yang ada di UI, dan saya memilih untuk mencari kegiatan lain yang berhubungan dengan profesi saya nanti sebagai seorang public relations. Karena pada dasarnya perjalanan itu tidak hanya tentang naik gunung, tentang traveling keliling-keliling cari wisata alam, tapi perjalanan itu ada di setiap hidup kita, di setiap bagian hidup kita itu semua adalah perjalanan. Hanya bagaimana kalian memanfaatkan perjalanan itu untuk mengenal diri kalian lebih jauh. Dan satu lagi sifat yang saya temukan ketika saya masuk perguruan tinggi itu adalah fleksibel. Saya bukan seorang yang idealis. Saya bisa melakukan apa saja ketika saya sudah memilih itu. Dan yang sangat menjadi pertanyaan bagi teman-teman saya ketika SMA adalah sekarang saya bergabung dengan dunia seni. Ya, inilah aktivitas saya sekarang selain kuliah. Saya bergabung dalam sebuah teater yang ada di perkumpulan pastoral mahasiswa Katolik Unit Selatan, dan di situ saya menemukan sebuah perjalanan baru. Dan saya memang belum banyak yang saya lalui bersama mereka, tapi saya menemukan perjalanan baru yang membentuk karakter diri saya. Dan bagi saya tidak ada bedanya, hanya bagaimana kita memaknai setiap perjalanan itu. Dan saya menemukan keluarga baru di sini yang mungkin latar belakang dan aktivitasnya berbeda dengan asal saya. Jadi teman-teman, yang saya tekankan di sini adalah kenali diri kalian, kenali karakter kalian, dan salah satunya cara kalian untuk mengenal itu adalah dengan melakukan sebuah perjalanan. Bukan hanya perjalanan berpindah-pindah ya, tapi perjalanan dalam setiap bagian hidup kalian. Maknanya itu, karena itulah yang akan menjadi motivasi kalian untuk bisa berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik. Terakhir, it's a lesson from a journey. Jadi saya berharap teman-teman bisa kembali untuk membagikan kisah perjalanan kalian kepada teman-teman yang lain, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih, selamat siang.